Targhib at-Tarhibnya Imam Ibn Hajar. At-targhibu fil ikthari fi dzikrillah. Himbauan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Baik secara sir sembunyi, jahran terang-terangan. Wal mudawamati, at-targhibu fil mudawati, dan himbauan untuk terus-menerus alaihi dalam berzikir, istiqomah dalam zikir. Waja'a wa ma ja'a, dan juga keterangan fiman tentang orang lam yukthir min dzikrillah ta'ala, yang jarang berzikir pada Allah. Ini bicara tentang zikir. Himbauan, hendaknya kita harus juga punya waktu untuk berzikir, menyebut nama Allah. Jadi ada himbauannya di sini. Maka di ada targhib itu kan himbauan, motivasi agar kita senang berzikir. Dihadirkanlah hadis ini. Adapun berzikir, jadi berarti Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina, orang-orang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu adalah jika disebut nama Allah, dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Merasakan sesuatu yang agung, dahsyat di dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran bertambah iman. Ini dalam Al-Quran. Ini langsung kita hadis Nabi. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Maka ini pendidikan berprasangka baik kepada Allah. Sesuai dengan prasangka kita, Allah wujudkan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah di saat berdoa, berprasangkalah baik. Bersangka baiklah dengan keyakinan akan dikabul doa. Maka prasangka baik ini disebut juga dengan istilah tafa'ul. Prasangka buruk, tasya'um. Kalau ada apa-apa langsung prasangka buruk pada Allah. Ada gagak bunyi, aduh ada orang meninggal. Nah ini. Herannya pada orang percaya. Ini namanya tasya'um. Tasya'um itu berprasangka buruk akan sebuah kejadian. Wah, ini bakal musibah ini. Alamat apa ini? Susah seperti itu. Hendaknya kita alihkan prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Nah, sesuai dengan prasangka kita, itulah Allah wujudkan. Sesuai dengan prasangka kita, Allah wujudkan. Dalam bab tasya'um sama tafa'ul, panjang hadis-hadis tasya'um. Tatayyur. Kalau ada burung ke arah sana, petaka. Ini petaka. Ada. Selalu menghubung-hubungkan kejadian dengan musibah, bencana. Pagi-pagi sang ibu menemukan nasi di rumahnya basi. Nasinya basi. Itu langsung ngomong, ya nasinya basi. Aduh, jangan-jangan ada anak yang sakit. Sakit beneran kau. Kita prasangka buruk kepada Allah. Kenapa anak ngomong, oh nasinya basi. Waduh, ini jatahnya ayam ini. Kita harus masak yang baru. Selama ini kan setiap pagi kita sarapan nasi bekas. Itu aja. Nggak usah ngomong, wah ini anaknya sakit. Ayo, siapa yang begitu? Kenapa begitu? Siapa yang ngajari? Guru siapa itu? Ustadz siapa itu? Ya, nggak ada di majelis. Kalau nasi busuk, buat ayam sudah. Bikin nasi baru lagi lebih hangat, enak. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Tasya'um. Berprasangka buruk, celaka. Lagi bepergian ada ular lewat, balik lagi nggak jadi pergian. Padahal mau kalau pergi, untung dagang dapat hadiah nih. Gara-gara ada ular. Terus apa urusan dengan ular? Ini alamat nggak baik. Ya ular masa nggak boleh lewat jalan? Ular nggak punya jalan sendiri dia. Pas aja dia. Ini banyak prasangka-prasangka buruk ini. Tasya'um itu apa? Maka kita ganti dengan dhon yang baik. Tafa'ul. Membaca tanda-tanda selalu dengan buruk. Kedutan. Oh banyak utang tuh. Nah, ini. Ya mananya orang hidup kedutan. Kalau orang mati nggak kedutan.
Tahu kedutan? Tidak tahu bahasa itu bahasa Jawa. Sundanya apa tuh? Nggak punya bahasa Sunda. Naon tuh? Kalau Jawa kedutan, tiba-tiba mata tuh det. Kedutan juga. Sudah, Anda jiplak dari Jawa. Ya sudah. Ini, ini nanti ada yang mati. Mimpi gigi copot. Mimpi digigit ular aja yang prasangka baik dapat jodoh besoknya kan. Nah, jangan hubung-hubungan. Kalau pengen berprasangka baik kepada Allah, berprasangkalah yang baik. Ana inda dhanni 'abdi bi. Baik, sampai di sini masalah dhon. Fal yadun bi masyiat. Istilahnya bunyinya, berdugalah aku suka hatimu. Allah Maha Kuasa kok. Duga baik, Allah kasih kebaikan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan dengan hamba tersebut selagi dia ingat kepadaku. Yang menyebut nama Allah akan dengan Allah. Kebersamaan Allah itu kebersamaan rahmatnya, pertolongannya, pahalanya, kasih sayangnya. Fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia menyebutku dengan khusus, spesial, sendiri, maksudnya spesial. Sebab zikir itu kalau sendiri itu kan tentunya ada kekhusyuan yang dahsyat. Maka dzakartuhu fi nafsi, aku sebut juga dalam kesendirianku. Maksudnya akan aku beri juga yang khusus. Nyebutnya khusus, zikirnya enggak di depan orang. Sendiri. Maka Allah akan sebut dalam kesendirian Allah. Makna kesendirian Allah adalah kekhususan, diberi khusus, pahala khusus. Wa idza karana fi mala'in, kalau dia menyebut namaku di depan orang, didengar oleh orang banyak, zikir bersama, la ilaha illallah, sama-sama zikir. Ramai di depan orang pada tahu kalau ini berzikir. Dzakartu fi mala'in khairin minhu, aku akan sebut dia di malak, di keramaian yang lebih bagus, keramaiannya para malaikat. Allah berbangga. Hambaku para malaikat tuh lihat itu. Itu di Cirebon tuh. Itu ada orang kubur ngumpul berzikir menyebut namaku. Nah ini disebut-sebut artinya disanjung-sanjung. Wa in taqarraba ilayya shibra. Nah, ini lanjutannya. Kalau ada orang mendekatkan mendekatkan diri kepadaku shibra, sejengkal. Ini gambarannya. Ini saya permisalan. Allah tidak memerlukan tempat. Allah Maha ada tanpa tempat. Maka di saat mendekat kepada Allah artinya mendekat secara makna. Kedekatan, ketakwaan, kedekatan, keimanan, seperti itu. Tidak ada orang mendekat kepada Allah satu syibir. Gambarannya kalau kita menuju kepada Allah satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Allah akan mendekat kepada kita satu dhira'. Ini satu dhira'. Kita hanya sejengkal. Satu dhira', maksudnya dibalas. Jadi kalau ada seorang hamba rindu untuk mendekat kepada Allah, maka Allah juga lebih mendekat kepada kita. Lebih dari Allah. Allah tidak memerlukan tempat, harus dihargai mati. Cuman kalau kita buat contoh begini. Ada dua orang bersahabat, bertemu di sebuah tempat. Begini. Sahabat lama, rupanya dengan kerinduan, bergegas untuk bersalaman. Maka lihat, yang paling dahsyat adalah, yang paling banyak langkahnya, karena berarti dia bergegas. Ya, ini 3, ini 7. Berarti yang 7 lebih hebat. Salamannya yang lebih mantap. Nah gitu. Dan Allah begitu. Jadi kita memberi 3 langkah, Allah memberi berlipat-lipat langkah. Dan Allah tidak melangkah. Maksudnya gambarannya, kerinduan kepada kebaikan dari seorang hamba akan disambut oleh Allah dengan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau mendekat kepadaku dengan satu dhira', mendekat pada satu dhira', taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku akan dekat satu depah. Kita mendekat lebih dekat lagi, Allah lebih lagi. Intinya adalah apa yang Allah berikan lebih dari apa yang kita hadirkan. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan lari-lari kecil. Maksudnya balasan dari Allah. Cepatnya balasan dari Allah.
gambarnya. Dan Allah tidak bisa disifati lari yang seperti kaki berjalan, enggak, karena Allah tidak bisa disifati dengan sifat semacam itu. Akan tapi maknanya adalah jika kita merindu kepada Allah, melakukan satu kebaikan, Allah balas lebih dari itu. Itulah Tuhan kita yang maha besar, maha kuasa. Baik, kemudian Wali Ahmad fi akhirih bi isnadin sahih. Riwayat Imam Ahmad, qala Qatadah, wallahu asra'u bil maghfirati. Allah lebih cepat dalam mengampuni. Qultu wa 'allaqaha Bukhari, ini hadis mu'allaq yang Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang sanadnya. Disebutkan oleh Imam Ghazali. Tapi hadis mu'allaq. Baik. Jadi gini, yang terakhir. Kalau Allah asra'u ila maghfirati. Jadi kita itu mohon ampun kepada Allah baru sedikit, Allah beri pengampunan lebih gede lagi. Itu loh. Maka jangan ragu dengan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Wa akhrajul Bazzar, Imam Bazzar mengeluarkan hadis juga min hadis Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bilafdi dengan lafaz qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, hei anak Adam, idza dzakartani khaliyan dzakartuka khaliya. Jika engkau menyebutku, jika engkau berzikir di tempat yang sembunyi, sembunyi karena kamu tidak ingin diketahui oleh orang kalau kamu jadi ahli zikir. Maka kau sebut namaku di tempat sembunyi, maka akan aku sebut namamu asal, maka aku akan ingat engkau, dan Allah selalu ingat. Maksudnya apa? Allah akan beri kepadamu balasan spesial khusus. Karena kekhususan, kau khususkan aku, maka aku akan khususkan engkau. Wa idza dzakartani fi mala'in, jika engkau sebut namaku di hadapan orang banyak, dan tujuanmu juga benar agar orang-orang pada menyebut namaku, agar ingat zikir. Maka dari hadis ini sudah bisa difahami bahwa zikir itu ada kadang sendiri-sendiri boleh, dan kadang rame-rame juga boleh. Jangan dikatakan zikir bersama adalah bid'ah atau sesat. Malah ini adalah dalam keramaian. Kita berzikir rame-rame di depan orang, dan orang ikuti zikir kita, sah. Kalau sudah kita berzikir menyebut nama Allah di tempat keramaian semacam ini, maka Allah akan sebut di keramaian yang lebih mulia dari keramaian kita. Maksudnya apa? Malaikat-malaikat menyanjung dan mendoakan para malaikat-malaikat. Disebut, wahai malaikatku, ini hambaku telah berzikir, menyebut namaku di depan umum, depan keramaiannya orang. Diberi balasan oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Wa Abdullah bin Bishr dari Abdullah bin Bishr, anna rajulan, seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Syariat Islam itu banyak. Kalau bicara tentang syariat Islam, macam-macam banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada macam. Silaturahmi ada. Banyak syariat Islam. Fa'akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Coba yang paling penting satu. Yang lain tentu semuanya hebat-hebat. Satu yang sekiranya aku pegangi. Ini sahabat bertanya. Qala la yazalu, senantiasa lisanmu ratban, basah min dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Istiqomai zikir dengan lisanmu. Itu terbaik. Istiqomah ini. Jadi biasakan lisanmu terus untuk berzikir. Hanya harus diketahui bahwa setiap pertanyaan ibadah yang disodorkan kepada baginda Nabi kadang menemukan jawaban yang berbeda-beda, padahal pertanyaannya sama. Itu karena Nabi menjawab dengan wahyu. Dan jawaban ini akan disesuaikan dengan orang yang bertanya. Ini bertanya begini, dikasih oleh Allah zikir, berarti orang ini suka lalai. Karena ada satu riwayat, ada orang datang kepada Rasulullah dan bertanya, amalan paling baik apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbakti ke orang tua. Kemudian ada yang lain lagi datang bertanya dengan pertanyaan serupa, amalan apa yang paling baik? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Ada orang lain lagi datang dan bertanya, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Nabi menjawab, sedekah. Dari jawaban yang berbeda ini adalah sesuai dengan orangnya. Dan itu yang tahu hanya Nabi. Makanya kalau kita tidak tahu jangan sok jadi Nabi. Tapi itulah kita ingin lihat tanda-tanda. Kalau ada orang di rumahnya sering ngomong kasar sama ibunya, nggak baik sama ibunya, kalau tanya kepada Anda, amalan apa yang paling buat saya? Ya, berbakti pada orang tua. Sama. Ini orang paling pelit. Kalau sholatnya banyak, apalagi puasa. Puasa kan hobinya paling orang pelit. Kan kalau puasa sendiri kan ngurangi pengeluaran.
Nah, sama itu. Nah, kalau ada orang begini tanya, sedekah apa yang paling bagus bagi saya? Jangan ngomong puasa. Sedekah paling bagus bagimu sedekah. Artinya bisa jadi bagi orang lain amalan ini selain zikir. Cuma di sini keutamaan zikir. Zikir. Apakah ya Rasulullah amalan yang bisa aku pegangi untuk aku istiqomahi? Senantiasa lisanmu berzikir. Qalu atashabbathu bisin mu'jamatin, dengan shin yang bertitik, muwahhadatin. Kemudian ba, kemudian ba bertitik satu, tsalatsah, kemudian ta. Atashabbathu, ata'allaku, ini aku berpegang. Ini secara makna. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, tidakkah kau maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian, wa azkaha, dan yang paling bersih, inda malikikum, di hadapan Tuhanmu Allah yang merajaimu, ini Tuhan Allah, wa arfa'iha, dan yang paling tinggi, fi darajatikum, yang paling wa arfa'i, dan paling mengangkat, arfa paling tinggi, fi darajatikum, di dalam derajat kalian, gara-gara itu derajat kalian menjadi lebih tinggi, wa khairin lakum, dan lebih bagus bagi kalian, min infaqid dhahmi wal wariki, daripada berderma bersedekah emas dan perak, wa khairin, dan lebih bagus lakum bagi kalian, min antalqa aduwakum, daripada bertemu dengan melawanmu, watadribu anaqahum, lalu kalian memukul ke leher mereka, wa idribu anaqakum, lalu mereka juga memukul kalian sampai mati. Qalu bala, benar ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, zikrullah, zikir. Nah, ini para pensyarah hadis itu biasanya kalau kayak begini itu langsung mengecek hadis ini kok kayak maka dikatakan riwayat ini adalah riwayat yang dikatakan ini adalah dhaif dan sebagainya. Karena bagaimana jihad di jalan Allah, ini khawatirnya merusak kehidupan. Ini kan penafsiran sebagian para ulama hadis. Akan tapi bagi yang berhusnudzon masih dengan standar ilmu hadis juga, kalau memang tidak moduk yang disepakati dan membahayakan, bukan hadis palsu, atau paling tidak disebut hanya sekedar hadis dhaif yang tidak la yashtaddu dha'fuhu, yang tidak parah kelemahannya. Tidak lemah, tidak parah kelemahannya, kan boleh dipakai untuk fadhail amal. Boleh untuk keutamaan amal. Lah, kalau seandainya hadis ini kita ambil, tentu akan bunyinya begini, bukan untuk semua orang. Zikir bagi kalian lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Daripada engkau bersedekah emas dan perak. Maka berzikir lebih bagus. Tentunya ini bagi siapa? Bagi orang yang selama ini ibadahnya hanya ibadah-ibadah yang sifatnya di luar. Oh, ikut kegiatan sosial. Paling senang kegiatan sosial. Ngirim bantuan ke Aceh sana. Wah, paling hobi ini. Kan ada orang model begitu. Ada orang paling hobi begitu. Tapi sholat kayak super kilat terus. Dzikir enggak berasa. Maka bagi dia kayaknya wah dzikir aja deh. Karena kalau dzikirmu benar, semakin dekat dirimu kepada Allah, maka jaminan keikhlasan dalam beramal itu benar. Tapi kalau dengan Allah tidak sambung, maka berbuat baik kayak apapun jangan-jangan bukan karena Allah, hanya karena kepentingan. Maka bisa jadi nanti dia akan menggunakan harta-harta perjuangan untuk keharaman pribadinya. Nah, ini perlu difahami mana ini. Baik, kemudian ini ya bagi orang yang hadis ini berlaku bagi orang yang tampak dia itu adalah malas berzikir. Ibadah yang lain mah oke. Tapi kalau sudah menyebut nama Allah hampir tidak ada. Biar sini enggak ada. Alhamdulillah, subhanallah. Ini enggak ada. Wajing. Biar sini wajing. 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 Terus apa lagi? Enggak ada nyebut nama Allah. Zikir langsung bubar. Ada belas. Padahal dia sangat semangat dalam bantu saudaranya. Maka ibadah paling bagus bagi dia adalah berzikir kepada Allah. An Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah, tidak ada satu hal yang menjadikan orang lebih menyelamatkan, lebih selamat daripada hukuman Allah, daripada zikir. Zikir penyelamat daripada hukuman Allah.
Wa Ahmad bin Dunya wa Abu Dunya wa Tirmidzi ibn Majah Sahih Hakim. Raja Ahmad aidan fi hadits ma'ad sanadin jayyidin illa anna fihi kita. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab.